untuk soal matematika biasanya penulisannya susah kalau menggunakan penulisan standar di Word ya, penulisan standar, karena biasanya di matematika ini ada notasi pecahan, ada notasi akar dan sebagainya. Untuk membuat notasi matematika atau menuliskan soal notasi matematika, kita bisa menggunakan fitur equation. Misalkan di sini soal nomor 6 ini adalah soal matematika. Operasi penjumlahan pada pecahan. Maka kita buat ini agak ke bawah ya, pilihannya ini agak ke bawah. Jangan lupa tekan tab ya supaya lurus. Ini dikasih jarak dulu. Kemudian ini dihilangkan. Kita akan menuliskan notasi matematika di sini. Notasi matematika yang menggunakan equation itu biasanya dari dokumen Word, kalau diubah menjadi PDF, ada kalanya notasi matematika itu hilang atau tidak nampak pada file PDF-nya. Sehingga kita perlu mengubah notasi matematika itu menjadi bentuk gambar, kemudian dimasukkan dalam soal menjadi gambar. Jadi dia sebagai gambar, bukan sebagai teks. Karena kalau teks nantinya kalau diubah ke PDF ada yang hilang. Untuk membuat notasi matematikanya, kita bisa membuka dokumen baru. Ini ya, file, new. Ya, ini dokumen baru, kosong. Nah, kita kasih jarak. Di sini nanti tempat kita menuliskan notasi matematikanya, kemudian kita screenshot notasi matematikanya, kemudian kita masukkan dalam soal menjadi bentuk gambar. Untuk membuat notasi matematika, letakkan kursornya ya di sini sembarang. Kemudian kita pilih menu insert. Lalu di bagian kanan ini ada yang namanya equation ya. Kita klik mata panahnya yang kecil. Nah, kita pilih insert new equation di sini. Nah, inilah tempat kita untuk mengetikkan notasi matematikanya. Misalkan kita mau melakukan operasi penjumlahan pada pecahan. Di sini ada beberapa macam bentuk notasi ya. Kita bisa pilih. Nah, tanda yang kotak-kotak titik-titik berbentuk kotak, disitulah nanti angka-angka kita masukkan. Ini dipakai untuk pangkat ya. Ini atau superscript, ini untuk subscribe ya, subscript bukan subscribe, subscript ya, yang tulisannya ada yang di bawah. Ini kalau kita mau akar, notasi akar, ini integral ya. Semuanya sudah lengkap. Ini sigma notasinya, ini kurung. Jadi kurung ini biasanya kalau kurung kotak dipakai untuk matriks. Ini sinus kosinus ya. Ini notasi semacam ini kayak rata-rata itu kan ada angka atau variabel, kemudian di atasnya diberi strip tanda garis. Nah, ini pakai di sini ya. Ini contohnya untuk logaritma ya, limit, minimum, maksimum. Kemudian ini untuk operator ini ya. Kemudian kalau mau matriks, ini matriks ya. Ini kita mau operasi penjumlahan pada pecahan, berarti kita pilih yang ini fraction. Kita klik. Nah, pecahan kita notasinya seperti ini ya, ada penyebut pembilang, maka ini kita klik. Nah, sekarang kita isi kotak yang garis putus-putus ini dengan angka. Misalkan ini kita klik di sini, kita isi 3, ini kita klik, ini 4 ya. Kemudian ini tadi ada di 4. Kita berikutnya melakukan operasi penjumlahan, berarti ada operator tambah ya. Ini kita tekan panah ke kanan, nah, sampai kursornya ini ada di tanda pembaginya, berarti dia sudah di tengah-tengah. Ini kita bisa kasih spasi, kemudian kasih
plus, kasih spasi, kita punya ini lagi notasi pecahan ya. Ini misalkan ini kita isi 5 ya, ini kita isi 7. Kalau sudah ini kita panah ke kanan supaya kursornya ada di posisi normal atau tengah, kita kasih spasi, kita kasih sama dengan, kita kasih spasi, kemudian titik-titik. Nah, kalau titik-titiknya kita menggunakan titik-titik yang ada di keyboard, ya, ini ya, dia tidak bisa nyambung. Artinya, kalau titik-titik ini nanti ya hanya 3 titik saja. Ini artinya kita diminta mengisi berapa sih? 3/4 ditambah 5/7. Kita klik di luar. Nah ya, letakkan kursornya jauh dari ini. Kemudian untuk memasukkan ke dalam soal, kita screenshot dengan snipping tool. Kita new, lalu kita nih, sesuai areanya, sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Ya. Kalau sudah dilepas, copy, kita masuk ke soal. Oke. Nanti mau diletakkan di sini, baru kemudian paste. Ini kita bisa atur sesuai dengan ukuran fontnya ya, mau seberapa. Ini karena ini sudah dianggap seperti gambar ya, ini sudah dianggap seperti gambar. Nah, ini jawabannya, pilihan jawabannya, misalkan A, B, C, D, ini ya. Jadi ini adalah soal matematikanya. Nanti terserah mau diletakkan di mana ini posisinya ya. Nah, seperti ini. Mau sebagai gambar ini juga bisa. Nah, ini juga bisa ya. Nanti ini pilihan jawabannya ya. Ini notasi matematika. Jadi kalau kita ingin melakukan menuliskan notasi matematika, operasi matematika, ya kita bisa menggunakan menu equation ini. Equation ini, ya, semuanya ada di sini.